Halo teman-teman, balik lagi sama aku Alam di acara ini Ngabers Bakmin, ngabuburit bersama Bakmin. Jadi di hadapanku ini ada Kak Safira. Selamat datang Kak. Halo, Alam. Oh ya, BTW, ada tempat sekarannya juga ya di UNES ya? Wah, bener Kak, ini tuh tempatnya keren banget asli. Instagramable banget ya buat foto-foto ya. Iya. Jadi yang belum tahu tempatnya itu ada di daerah Pakintelan, namanya Keizai Coffee and Garden. Buat yang suka kopi dan non kopi atau makanan itu ada banyak di sini dan enak-enak kok teman-teman. I kinda like you. Oke, kan saya udah lumayan kenal nih sama kakak nih. Ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum kenal. Boleh dong kak perkenalkan diri ke teman-teman. Oke, aku Safira Dwi Mailani dari PJKR 2018. 18 ya kak? Udah tua ya? Berarti dua angkatan di atasku kak. Iya. Jadi yang belum tahu juga nih, sebenarnya udah banyak kok di website-website kalau kalian baca. Paling juga pernah lihat nih berita tentang Kak Safira. Aku jelasin lagi bahwa Kak Safira ini adalah peraih medali emas di mana? Kak? Southeast Asian Championship 2022. Wah, keren banget teman-teman. Pasti Indonesia bangga banget sama kakak ini ya. Terima kasih. Nah, tapi ini kan situasinya pandemi nih kak ya. Cabang olahraga pencak silat itu offline apa online sih kak? Soalnya kan beberapa cabang olahraga kan ada yang di online kan tuh. Gimana kak, kalau kakak? Kalau tadinya harusnya kita fight, makanya kalau pas pandemi ini kita stop. Benar-benar event nggak ada. Adanya cuma yang seni, itu pun online. Wah, berarti selama Kurang lebih dari 2020 sampai 2021 kita Tuh. off event sama sekali, nggak off ada. sama Iya. sekali ya. Tapi tetap latihan dong kak di rumah buat Iya jaga dong, kondisi iya. ya. Oke, itu kan berarti setelah ada setahun 2 tahun pandemi ya buat yang kemarin itu ya. Iya. Nah sekarang mau nanya nih buat peralihannya. Dulu itu waktu sebelum ada pandemi, otomatis kan masih normal tuh, kejuaraan juga masih banyak. Nah pas pertama kali ada pandemi sampai sekarang ini, itu tuh gimana kak perubahannya tentang kejuaraan, dan mungkin apakah ada juga sampai aturan-aturan gitu berubah kak? Kalau dari event dari 2021 ya, kalau 2021 itu banyak event seperti multi event SEA Games kan diundur menjadi 2022 Mei besok. Kalau yang tertunda mungkin World Championship juga tertunda Juli 2022. Yang terbatalkan mungkin ASEAN Championship yang di Thailand. Jadi itu sama sekali memang gara-gara COVID meningkat di negara tersebut akhirnya batal. Iya. Jadi kak kok bisa sih ikut pencak silat itu awalnya dari mana? Motivasinya itu? Dari awal saya dari kelas 7 ya. Kelas 7 itu saya ikut ekstrakurikuler. Itu pun akunya diajak saudara. Waktu itu ceritanya tuh gak sengaja sih. Kayak aku ada pendataan ekstrakurikuler. Akunya bingung mau pilih apa. Terus saudara aku rekomendasiin ke silat aja bareng aku, nanti latihan bareng. Wah, berarti bisa dikatakan sebenarnya nggak sengaja atau nggak minat di situ ya sebelumnya ya? Sebenarnya basic aku sih di olahraga, cuma mungkin belum nemu bakatnya di mana. Dan saya udah berkecimpung di dunia silat. Saya silat lingkungannya baik, lingkungannya positif. Saya juga kerasan. Mungkin memang bakat saya di situ dan prestasi saya
insya Allah di situ juga. Wah, hebat banget teman-teman. Jadi itu mulainya kelas 7 ya kak ya? Iya, kelas 7. Kelas 7 itu padahal istilahnya udah menengah ya, buat ke kejuaraan gitu kan, istilahnya banyak saingan yang udah dari kecil ikut silat kan ya. Iya. Itu kok bisa sih sekarang kakak itu bisa apa namanya sampai ke kejuaraan Singapura ini kak? Kalau mungkin kalau dari saya sendiri sih, saya komit buat diri saya sendiri karena latihan tuh kebutuhan, bukan hanya menggugurkan kewajiban kan. Jadi saya juga kelas 7 nggak langsung ikut event, nggak langsung juara juga. Saya kelas 7 ikut kejuaraan, nggak langsung juara. Saya baru juara di kelas 8. Terus saya evaluasi kenapa saya nggak langsung juara. Mungkin nggak ada, masih dari nol lah ibaratnya kan. Masih dari nol, masih memang harus belajar dan terus belajar. Saya juga memacu diri saya sendiri untuk mungkin stabil buat latihan, stabil buat gimana caranya saya bisa jadi juara, dan alhamdulillah terus menerus saya stabilkan komit sama diri saya sendiri karena latihan itu kebutuhan. Jadi latihan tuh ada event ataupun gak ada event, kita terus harus tetap latihan. Yang memotivasi kakak itu apa sih sebenarnya? Kalau motivasi sebenarnya awal-awal ikut silat nggak ada ya, cuma saya memang basicnya di olahraga. Cuma mungkin bakat saya di sana, dan terlebih lagi saya perempuan, mungkin saya ingin menjaga diri saya dari ancaman di luar lah ibaratnya. Kan buat bela diri saya sendiri. Tapi alhamdulillah dari situ juga akunya bisa meningkatkan prestasi juga di sana. Jadi hobi sekalian prestasi gitu. Keren banget ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk hambatan sendiri nih kak, hambatan entah itu waktu latihan atau hambatan waktu tanding juga, pasti kan kita udah tahu ya sistemnya di Indonesia tuh kayak apa. Banyak yang jalur belakang atau apalah itu, banyak atlet-atlet yang istilahnya seharusnya secara skill itu bagus kakak, tapi yang dipilih itu pernah terjadi gak sih kak di kakak? Kalau skill ataupun gimana itu tetap patokannya kita juara. Walaupun juara tuh udah data lah ibaratnya. Kita ikut pelatnas pun, ikut seleknas, kita harus mendapat data dari, semisal saya ikut pelatnas dari data dari juara Pomnas. Jadi itu sih mungkin enggak ada, kalau ada pun dari jalur belakang itu titipan atau apapun yang mungkin kita introspeksi kenapa kita bisa dicurangi seperti itu gitu kan. Jadi mungkin rezeki saya belum sampai di situ gitu. Nah, tapi udah hebat banget sih ya Kak Safira ini udah sampai meraih medali emas di Southeast Asia di Singapura, Championship di Singapura. Oke, aplaus lagi teman-teman. Kalau hambatan waktu perjalanannya kakak sendiri kak, hambatan-hambatan entah itu dari pelatih atau dari keluarga atau apa gitu ada nggak kak? Kalau aku dari awal sih sebenarnya, aku kan cewek sendiri di rumah juga, nggak boleh sama ibu dulunya, nggak ikut silat, sampai dibilang kamu tuh di rumah aja orang cewek gitu kan, suruh anteng gitu. Dulu sempat juga malah minjem ibu 100.000 buat beli baju silat gitu, sampai segitunya karena nggak boleh kan gitu. Berarti emang effortnya itu ada ya dari kakak. Iya. Nah itu kan padahal kakak mulainya itu kelas 7 ya kak, dan istilahnya secara kurvanya itu naik lancar gitu ya. Padahal ya kita tahu lah ya di sisi-sisi lain banyak atlet itu yang mulai dari kecil SD, bahkan kita nggak tahu juga dia itu ikut lomba apa gitu kan, banyak lah yang kayak gitu. Itu gimana sih, ada nggak sih tips dan triknya dari kakak buat pelatih itu bisa tertarik sama kakak buat ngambil kakak jadi tim gitu kak? Sebenarnya silat tuh nggak dari ambilan pelatih juga, kita tertonjol sendiri dari masing-masing prestasi yang kita torehkan gitu kan. Jadi mungkin kalau tips and triknya kita tetap latihan, semisal ada atau tidak pun pertandingan,
kita tetap latihan, kita tetap ibaratnya latihan tuh stabil. Latihan kita terus. Jadi kita ada pertandingan kita siap, nggak ada pertandingan kita pun terjaga kondisi fisik sama tekniknya. Jadi mungkin yang membedakan atlet yang dari kecil latihan sampai dewasa sekarang belum ada prestasinya, mungkin mereka latihan hanya untuk event. Kalau saya kan alhamdulillah saya stabil latihan dari ada event ataupun tidak. Jadi saya tuh butuh gitu loh. Dari latihan tersebut tuh saya butuh, nggak hanya menggugurkan kewajiban buat ikut event. Wah, kalau boleh tahu itu tuh kakak latihannya tuh seminggu berapa kali sih kak? Kalau seminggu mungkin pagi sore, Senin sampai Sabtu. Mungkin kalau semisal saya overweight juga ada tambahan di siang hari, ya mungkin 1 hari 3 kali lah, bisa dihitung sendiri. Gitu. Berarti emang benar kata pepatah ya teman-teman, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil ya. Itulah yang dijalanin Kak Safira. Jadi buat teman-teman yang masih tidur-tiduran di rumah, ayolah kita bisa upgrade pada hobi-hobinya masing-masing bisa. Oke. Pasti setelah ini Kak, rencananya itu ada event kejuaraan apa lagi sih? Insya Allah terdekat ada bulan Juli, kita ada World Championship 2022 di Melaka, Malaysia. Wah, semangat Kak ya. Kami harap Kakak itu bisa nyumbang medali emas lagi untuk Amin, Indonesia. insyaallah. Udah waktunya buka puasa nih Kak kayaknya. Oh iya. Oke, mungkin sampai sini dulu podcast kita kali ini. Semoga informasi yang diberikan Kak Safira bisa memotivasi kita semua. Dan harapannya buat pandemi sekarang ini segera berakhir ya Kak, biar kejuaraan-kejuaraan kedepannya bisa jalan semuanya dan Kak Safira bisa nyumbang emas lagi buat Indonesia. Amin. Amin. Oke, sampai di sini dulu podcast kita. Jangan lupa follow IG BEM FIK UNES. Lalu ada IG-nya Bakwin FIK UNES dan IG-ku lam.ningrat atau dan IG Kak Safira apa Kak? @Safira Dumelani. Nah, tentunya kalian harus follow di situ karena bakal banyak update-update seru dari Kak Safira mungkin atau dari BEM FIK. Itu banyak banget informasi-informasi yang wah menarik lah pokoknya. Kalian harus follow, oke? Terima kasih untuk yang menyempatkan diri untuk menonton video ini. Semoga tetap jaga kesehatan di rumah. Terima kasih juga buat Kak Safira sudah menyempatkan hadir di sini. Kami dari BEM FIK mengucapkan terima kasih lagi. Sama-sama. Oke, untuk teman-teman tetap ikuti terus sosmednya BEM FIK karena di situ bakal banyak informasi-informasi yang menarik. See you guys. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan ya, ayo Kak makan. Selamat berbuka. Aduh.